Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lutfian dari 053 Di sini saya akan menjelaskan risiko keamanan aplikasi, di mana salah satunya ada insufficient login dan monitoring. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan menjelaskan dahulu mengenai topik bahas. Yang pertama ada apa itu OWASP, yang kedua ada OWASP Top 10, yang ketiga ada pengertian insufficient logging and monitoring, yang keempat ada contoh insufficient logging and monitoring, yang kelima ada threat agent, kelemahan keamanan dan dampak. Mana di sini nantinya akan dijelaskan mengenai threat agent, kelemahan keamanan serta dampaknya. Selanjutnya ada cara mencegah insufficient logging and monitoring. Yang pertama, apa itu OWASP? Nah, OWASP adalah singkatan dari Open Web Application Security Project, yang merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada keamanan web aplikasi. OWASP ini banyak menawarkan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai keamanan web. Dan salah satu prinsipnya itu memastikan bahwa semua informasi dan materi pembelajarannya itu dapat diakses dengan mudah dan gratis, sehingga semua orang itu dapat meningkatkan keamanan website mereka. Nah, materi yang mereka tawarkan itu bermacam-macam, berupa dokumentasi, tools, video, dan forum. Nah, Yayasan OWASP ini merupakan entitas non-profit yang memastikan sukses jangka panjang proyek, di mana hampir semua yang terasosiasi dengan OWASP adalah sukarelawan, termasuk Dewan OWASP, Komite Global, pemimpin cabang, pemimpin proyek, dan anggota proyek. Sehingga mereka itu mendukung riset keamanan inovatif dengan grant dan infrastruktur. Selanjutnya ada 5 dokumen OWASP untuk menjaga keamanan website. Yang pertama ada OWASP Developer. Nah, ini dibuat supaya para developer itu dapat membangun website atau software yang mempunyai sistem yang aman. Di mana prinsip yang diberikan dari OWASP ini tentunya untuk developer itu yang membangun websitenya itu tentunya pasti sistemnya itu harus aman. Nah, selanjutnya ada OWASP, di mana Application Security Verification Standard ini merupakan sebuah daftar persyaratan untuk memberitahu kepada para developer apakah sebuah aplikasi itu telah aman untuk dipakai oleh organisasi, vendor, maupun customer. Jadi, ini merupakan daftar persyaratan untuk memberitahu kepada para developer. Jadi sebelum para developer ini membangun sebuah website atau sebuah aplikasi, tentunya mereka itu diberi sebuah daftar persyaratan untuk memberitahu apakah aplikasi yang akan dibangun itu layak pakai gitu oleh organisasi, vendor maupun customer. Selanjutnya ada Security Knowledge Framework, di mana tools yang dirancang untuk membantu developer membuat software yang aman. Di mana tadinya dari yang ditawarkan OWASP itu berbagai macam. Ada dokumentasi, tools, dan sebagainya. Nah, di sini tools itu tentunya dirancang agar apa yang dibangun oleh developer itu tentunya aman dan terkendali. Selanjutnya ada developer cheat sheet series, di mana cheat series ini dirancang dengan bentuk bullet point. Jadi developer itu dapat mengerti best practice keamanan serta syarat-syarat yang lebih mudah. Selanjutnya ada OWASP Top 10, di mana panduan bagi para developer dan security team mengenai kelemahan pada web aplikasi yang rentan diserang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai OWASP Top 10. Di OWASP Top 10 ini,
risiko keamanan aplikasi ini yang pertama ada injection, yang kedua ada broken authentication, yang ketiga ada sensitive data explosion, yang keempat ada yang kelima ada broken access control, yang keenam ada security misconfiguration, yang ketujuh ada cross-site scripting, yang kedelapan ada insecure deserialization, yang sembilan ada using components with non-vulnerabilities, yang ke-10 ada insufficient logging and monitoring. Nah, dari 10 ini, saya akan membahas mengenai insufficient logging and monitoring. Nah, menurut pengertian insufficient logging and monitoring, menurut OWASP itu sendiri adalah dasar dari hampir setiap insiden besar di mana penyerang itu mengenalkan kurangnya pemantauan dan respon tepat waktu untuk mencapai tujuan mereka tanpa terdeteksi. Jadi ini merupakan insiden besar di mana itu penyerangnya itu mengandalkan kurangnya pemantauan. Jadi yang memiliki website itu tadi yang cancel lengkap, kurang pemantauan itu akan diserang langsung gitu oleh penyerang, dan tujuan mereka itu pastinya tidak terdeteksi. Jadi mereka itu tidak akan bisa terdeteksi gitu. Nah, kategori ini mencakup segala hal mulai dari peristiwa yang tidak tercatat, log yang tidak disimpan dengan benar, dan peringatan di mana tidak ada tindakan yang diambil dalam waktu yang wajar. Mana peristiwa ini tuh mencakup. Nah, jadi penyerangnya itu apa ya istilahnya? Namanya tuh peristiwanya itu tidak tercatat penyerangnya kapan, gimana gitu. Yang keempat, ada contoh insufficient logging and monitoring. Nah, di sini akan menjelaskan beberapa contoh kasus-kasus dari insufficient logging and monitoring. Yang pertama, ada perangkat lunak forum proyek sumber terbuka yang dijalankan oleh tim kecil di retas menggunakan cacat pada perangkat lunaknya. Penyerang ini berhasil menghapus repositori kode sumber internal yang berisi versi berikutnya dan semua konten forum. Meskipun sumber dapat dipulihkan, kurangnya pemantauan, penebangan, atau peringatan menyebabkan pelanggaran yang jauh lebih buruk. Proyek perangkat lunak forum tidak lagi aktif karena masalah ini. Nah, dari contoh yang pertama ini, tentunya proyek yang diciptakan atau dibangun oleh tim kecil ini berhasil diretas. Nah, penyerang ini berhasil menghapus repositori kode sumber internal dan tidak bisa dan tidak akan bisa terdeteksi itu penyerangnya siapa. Nah, dari kejadian ini, maka akibatnya proyek perangkat lunak forum ini tidak lagi aktif. Contoh yang kedua, ada penyerang menggunakan pemindaian untuk pengguna menggunakan sandi umum. Mereka dapat mengambil alih semua akun menggunakan kata sandi ini. Untuk semua pengguna lain, pemindaian ini hanya menyisakan satu login palsu, di mana setelah beberapa hari ini mungkin diulangi dengan sandi yang berbeda. Dari contoh yang kedua ini, penyerang ini dapat mengambil alih semua akun menggunakan kata sandi umum. Jadi penyerang ini bisa istilahnya akun-akun yang dimiliki dari perusahaan atau apapun itu bisa diserang itu menggunakan pemindaian. Contoh yang ketiga, sebuah pengecer besar AS dilaporkan memiliki lampiran analisis kotak pasir, analisis malware internal. Nah, perangkat lunak kotak pasir telah mendeteksi perangkat lunak yang mungkin tidak diinginkan. Tetapi tidak ada yang menanggapi deteksi ini. Sandbox telah mengeluarkan peringatan untuk beberapa waktu sebelum pelanggaran terdeteksi karena transaksi kartu yang curang oleh bank eksternal. Nah, jadi di sini sebuah kasus pengecer besar AS dilaporkan memiliki lampiran analisis kotak pasir, analisis malware internal. Nah, perangkat ini tuh mendeteksi perangkat lunak yang tidak diinginkan.
tetapi tidak ada yang ditanggapi dari kasus ini. Tidak ada yang menanggapi deteksi kasus ini. Selanjutnya yang kelima ada threat agent, kelemahan keamanan serta dampak. Jadi yang pertama ada threat agent, yaitu eksploitasi logging dan pemantauan yang tidak memadai adalah fondasi dari hampir setiap insiden. Penyerang itu mengandalkan kurangnya pemantauan dan respon tepat waktu untuk mencapai tujuan mereka tanpa terdeteksi. Jadi ancamannya itu penyerang mengandalkan kurangnya pemantauan atau respon tepat waktu untuk mencapai tujuan mereka tanpa terdeteksi. Jadi selanjutnya ada kelemahan keamanan. Nah, salah satu dari strategi untuk menentukan apakah Anda memiliki pemantauan yang memadai adalah dengan memeriksa log setelah pengujian penetrasi. Tindakan penguji harus direkam dengan cukup untuk memahami kerusakan apa yang mungkin mereka timbulkan. Dan jadi tips dari sini itu tindakan penguji itu harus direkam dengan cukup untuk memahami kerusakan yang mungkin mereka timbulkan. Setelah itu dampak. Serangan yang paling sukses dimulai dengan pemeriksaan kerentanan. Membiarkan problem seperti itu terus berlanjut dapat meningkatkan kemungkinan eksploitasi yang berhasil hingga hampir 100%. Jadi dampak dari sini adalah serangannya itu meningkat, bahkan bisa dibilang hampir berhasil 100%. Nah, yang keenam di sini kita akan membahas mengenai cara mencegah insubordination logging and monitoring. Jadi apa aja sih cara untuk mencegah insubordination logging and monitoring? Yang pertama, pastikan semua login, kegagalan kontrol akses, dan kegagalan validasi input sisi server dapat dicatat dengan konteks pengguna yang memadai untuk mengidentifikasi akun yang mencurigakan atau berbahaya dan ditahan untuk waktu yang cukup untuk memungkinkan analisis forensik tertunda. Jadi di sini itu dipastikan untuk semuanya itu login. Nah, dari login tersebut dipastikan untuk mengidentifikasi akun yang mencurigakan atau yang dirasa mencurigakan itu. Nah, setelah diidentifikasi itu, maka akan memungkinkan untuk lebih lanjut ya. Selanjutnya, yang kedua, pastikan bahwa log dibuat dalam format yang dapat dengan mudah digunakan oleh solusi manajemen log terpusat. Yang ketiga, pastikan transaksi bernilai tinggi memiliki jejak audit dengan kontrol integritas untuk mencegah gangguan atau penghapusan, seperti tabel database, banyak tambahan, atau yang serupa. Yang keempat, buat pemantauan dan peringatan yang efektif, sehingga aktivitas mencurigakan terdeteksi dan ditanggapi secara tepat waktu. Nah, yang keempat ini, dipastikan bahwa pemantauan itu dan peringatan itu dilakukan secara efektif. Jadi dipastikan itu jangan lengah di software atau aplikasi yang sudah perusahaan buat atau yang sudah kita buat. Yang kelima, tetapkan atau terapkan respon insiden dan rencana pemulihan. Jadi di step kelima ini dijelaskan bahwa setiap ada insiden untuk diterapkan harusnya ada respon yang cepat dan ada cara atau jalan alternatif untuk rencana pemulihannya itu bagaimana. Terima kasih. Di sini presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.